Selamat pagi. Sekarang Arifika dosen desain akan membahas tentang desain stationery set. Ini adalah materi untuk mata kuliah DKV 1, tapi tidak menutup kemungkinan bagi para penonton yang mau nambah informasi atau pengetahuan mengenai stationery set yang fokus ke desain karena saya adalah dosen desain komunikasi visual lebih tepatnya. Nah, stationery set ini adalah a first look to your identity. Dari stationery set, identitas suatu entitas bisa terlihat karena stationery set ini desainnya itu kan ada elemen-elemen kayak warna, huruf, bentuk, komposisi gitu. Itu bisa kelihatan identitas yang seperti apa sih, karakter atau personality atau brand tone of voice yang bagaimana gitu dari suatu entitas. Nah, entitas ini adalah sesuatu yang ada. Jadi di dunia pemasaran, dunia desain saat ini, apapun itu, makanya sesuatu yang ada ya. Jadi saya lebih sering menyebutnya dengan nama entitas ketika mengajar di desain. Karena apa? Karena apakah itu perusahaan, brand, komunitas, lembaga, institusi, forum, bahkan personal gitu itu bisa dibuat brandnya, bisa di branding, bisa dibuat desainnya. Makanya saya bilangnya entitas karena ya tidak menutup kemungkinan tidak harus selalu perusahaan bentuknya yang bisa kita branding dan juga bisa dibuat desain medianya. Nah, akan kelihatan tuh nanti identitasnya seperti apa. Makanya session riset harus dibuat seproper mungkin, setepat mungkin sesuai dengan identitas dari entitas tersebut. Jangan sampai misalkan, oleh karena itu ya, teman-teman ataupun Bapak Ibu yang sedang menonton materi ini tentang stationery set, bagusnya ya memang untuk stationery set dan juga sebenarnya media lainnya sih itu didesain oleh para profesional seperti desain consultant, graphic designer. Karena apa? Karena ini adalah benar-benar perangkat yang sangat penting untuk bisnis kita. Para desainer tuh tahu bagaimana personality atau budaya ataupun misalkan pun visi, terus juga story yang dari brand Bapak Ibu atau brand Anda, jika misalkan Anda adalah pemilik bisnis, itu diterjemahkan menjadi visual, jadi desain stationery set. Mereka tahu gitu, karena kami para desainer belajar bagaimana mentransfer itu dari konten atau teks menjadi visual seperti itu. Nah nanti apa namanya, karena stationery set ini biasanya untuk keperluan bisnis ya, apakah administrasi atau komunikasi, jadi sekaligus kita menyebarkan identitas bisnis kita. Nanti itu akan ada nih. Jadi tadi seperti yang saya bahas bahwa stationery set itu dia set ya, jadi seperangkat bisnis gitu untuk tujuan komunikasi dan administrasi sekaligus juga untuk menyebarkan identitas dan juga citra. Stationery set itu biasanya atau pada umumnya terdiri dari business card atau kartu nama, letterhead atau kop surat dan juga envelope atau amplopnya. Jadi ada kartu nama, ada kop surat, dan juga amplop surat. Meskipun biasanya mungkin stationery set ada yang menambahkan lagi elemennya, tapi core-nya sih itu, intinya 3 itu ya. Nah, tadi untuk tujuan komunikasi dan administrasi. Jadi, karena terdiri dari kop surat, amplop surat, dan juga kartu nama, ini adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk memberikan informasi ataupun surat menyurat dari pihak suatu brand. Misalkan kalau entitasnya adalah brand ya, atau dari pihak perusahaan untuk misalkan orang lain atau perusahaan lain seperti itu. Jadi untuk komunikasi, administrasi juga, tapi di sana bukan hanya sekedar memenuhi tujuan tersebut dengan 3 inti dari ragam media stationery ini, kita juga bisa menyebarkan identitas dan citra. Identitasnya seperti apa gitu ketika ada kolega bisnis gitu ya, teman rekan bisnis menerima
kartu nama kita gitu, dilihat bahwa kartu namanya terlihat profesional nih, kayaknya didesain yang proper nih, yang baik nih gitu. Berarti nih misalkan ya nih secara praktis ini berarti perusahaannya nggak main-main nih ya gitu. Misalkan seperti itu. Ini adalah contoh dari stationery set. Di sana ada kop surat, ya ini nih kop surat. Ini adalah nampaknya ya, ini adalah bagian belakang ya, ataupun folder atau map ya buat nyimpan semua ini. Karena ini belum tidak terlalu kelihatan ya. Ini pensil, ini kartu nama dan juga nih amplop. Nah, teman-teman di sini yang sedang menonton materi ini ya bisa ngelihat bahwa stationery set biasanya dia punya unity atau kesatuan. Ini tone-nya ya udah warnanya akromatik, cuma warna misalkan hitam dan putih saja. Jadi semua elemen semua media stationery set ini semuanya ya udah warnanya pakai kayak gitu gitu. Wah, ini aja gitu. Juga bisa dilihat bahwa logonya selalu ada kalau nggak di atas di bawah, meskipun memang envelope agak-agak ke tengah ya, tapi tetap ini kan area bawah sebenarnya. Jadi akan ada pola dan konsistensi yang unity, meskipun memang di setiap medianya pasti berbeda. Misalkan kayak tadi, ketika ada di kop surat, logonya di kiri atas sama kiri bawah nih double ya. Terus ketika ada di kartu nama, logonya hanya di kiri atas. Nah, terus ketika di kartu nama double side kan ya, dua sisi ini bolak-balik. Jadi kartu nama ada yang depan saja, ada yang bolak-balik, belakangnya kosong atau belakangnya ada lagi. Jadi kalau dua double side namanya. Kalau satu ya one side. Tuh. Di sini ada komposisi yang rata tengah. Nah, sedangkan ini di atas. Kenapa? Karena untuk kop surat harus menyisakan ruang yang sangat luas untuk ini space menuliskan teks, baik itu diketik ataupun tulis tangan. Ini nantinya kosong, ini karena dia mockup, jadinya sudah terisi oleh ketikan. Nah, overall nih ya, semuanya ini adalah biasanya dinamakan mockup. Jadi, kalau kita ngedesain ya, kita kan ngedesain misalkan di AI ataupun di Adobe Photoshop atau di InDesign gitu kan per file kan. Nah, ketika kita memberikannya ke klien atau untuk misalkan publikasi dari studio desain kita atau agensi biasanya dibikin mockup seperti ini nih atau untuk ngasih ke klien tadi ya nih seperti ini supaya kelihatan semuanya langsung ketika jadi satu ritmenya atau unity-nya atau polanya sama nggak sih gitu. Terus selain itu sorry tadi kepencet terus ya, selain itu ada anomali atau ketidaknormalan atau variety in unity ya. Jadi saya tuh seneng banget sama prinsip desain yang variety in unity di mana nggak membosankan. Jadi antara kop surat, kartu nama, dan juga amplop itu nggak sama banget persis. Misalkan nih logonya selalu di kiri atas, nanti alamatnya di bawah semua di situ nih kartu nama juga logo di atas, alamat di bawah, amplop juga. Ini beda-beda ya, tapi tetap dalam satu track atau satu apa ya? Um, dalam nuansa yang masih unity, yang masih sama gitu. Jadi kita ngelihat masih sama nih. Ini hitam ngeblok sampai sini, sedang kartu namanya dibaliknya ngeblok full, ngeblok atau solid color sih biasanya bilang. Ya kita biasanya orang-orang di sini bilangnya ngeblok ya gitu. Jadi meskipun ini berbeda-beda peletakannya, tapi tetap secara overall atau keseluruhan ini masih unity. Jadi ada variety and unity. Ini saya suka banget seperti itu. Ini mock-up-nya juga dibikin kelihatan ya di sini ya ada seolah-olah ada bayangan padahal ini dibikin nih bayangan kop surat ini sebenarnya kan nggak ada, ini kan sebenarnya ngeletakin aja di kertas di artboard yang kosong polos lalu diletakkan ini semuanya, nah dibikinlah bayangannya pakai Adobe Photoshop gitu, pakai shadow gitu kan. Mockupnya dibikin seperti ini. Ada lagi mockup dengan cara lain. Nah, kenapa saya juga bahas mockup? Karena memang kita desainer ketika kita mau present ke klien seperti ini ya, jangan cuma ngasih file yang isinya ada berapa 6 nih, karena bikin 6 desain itu kan ada desain pensil, desain kop surat, desain kartu nama, desain amplop yang itu ada bolak-balik. Kita ngasih file aja langsung dikasih ke klien mentah gitu, file PDF kop surat, file PDF kartu nama bagian depan dan bagian belakang. Biasanya sih dibikin seperti ini. Gitu. Ada lagi nih yang tadi udah ada spoilernya ya. Ini juga stationery set.
Gitu kayaknya ini brandnya namanya Visora deh. Visota sih nggak tahu ya cara pengucapannya gimana nih dari brand dari Eropa atau Amerika atau gimana. Coba saya sebut Visora aja. Di sini ya esensinya kita membahas desainnya. Kita juga bisa ngeliat di sini ya. eh Kop surat hanya satu aja, satu sisi, depan saja, belakangnya nggak ada, tapi kartu nama ada depan belakang, terus juga amplop ada depan belakang. Nah, biasanya nih nanti kita mau naruh alamat perusahaan biasanya di bagian sini ya, di bagian amplop yang ada leadnya atau bagian yang mau dibuka nih seperti ini. Nah, nanti untuk alamat yang dituju, alamat tujuan biasanya naruhnya di bagian sini gitu. Cuma ini nggak saklek juga ya. Tetap nanti kan ada to atau kepada. Jadi kalaupun misalkan terbalik pun ya it's okay karena memang udah jelas ada kejelasan to, from, pada, dari. Jadi pihak pengirim dokumen pun ya tidak merasa bingung atau susah oleh karena misalkan keterbalikan dari desain penempatan alamat tujuan dan alamat asal. Kita bisa lihat di sini, ini set yang masih bisa dibilang unity-nya atau kesatuannya ada, meskipun tadi ada variasi. Variasinya adalah bisa loh ya, kalau kop surat kop suratnya cuma satu ya bagian depan doang ya. Nah, ini folder. Folder biasa untuk nyimpen banyak dokumen, misalkan untuk dokumen yang berlembar-lembar, terus mungkin juga mau diisi macam-macam gitu nih ada folder. Biasa namanya dibilangnya folder. Nah, bisa ya, bisa loh gitu. Kalau kop surat itu ya udah cuma grafisnya kuning di sini persegi panjang udah tanpa adanya si garis-garis diagonal ini gitu, garis miring bisa nggak apa-apa, nggak harus ada garis miringnya karena memang mungkin ya pertimbangannya tadi variety in unity, jadi secara keseluruhan masih sama tapi dia kop surat ya udah kuning aja. Juga mungkin pengen menerapkan prinsip simplicity. Saya tidak membahas lagi secara dalam ya prinsip-prinsip yang saya sampaikan di sini, ada simplicity, ada clarity, ada macam-macam unity, ada rhythm, ada ritme gitu. Jadi saya nggak bahas karena memang mostly penonton dari video ini adalah mahasiswa-mahasiswa saya yang telah melewati masa mata kuliah yang membahas tentang prinsip desain. Di Nirmana kan kalian sudah belajar. Sekarang kalian-kalian tadi Anda-Anda ya udahlah ya. Ini dan tadi pertimbangannya tadi ya, karena ini mau ditulisin teks yang banyak, maka perlu ruang kosong yang sangat luas. Jadi ya udah di sini aja deh kuning aja gitu. Terus nih juga teman-teman di sini bisa ngelihat, kan teman-teman bisa ngelihat nih ya logo Visotanya. Visotanya itu kan I-nya kan panjang ya. Nah, grafis-grafis ini nih garis-garis juga datangnya dari sini karena dia punya elemen satu yang panjang gitu garis atau shape yang slim, akhirnya diterapkan tuh ke grafisnya, grafik stylenya seperti ini. Jadi masih unity secara keseluruhan atau overall di semua media stationery set ini juga unity sama logonya gitu. Karena memang seringkali stationery set itu nurunin dari logo. Kita biasanya di dunia desain tuh bahasanya gitu ya, nurunin ya. Nggak jauh-jauh dari logonya. Logonya punya bentuk apa sih, punya warna apa sih, lalu kita mainin itu, memaksimalkan itu yang ada di logo. Kita bikin sekreatif mungkin, gimana caranya supaya nggak beda jauh sama logo, grafik stylenya, namanya style ya, style ini ya, style garis-garis, kuning, namanya style. Tuh. Terus juga bisa dilihat juga teman-teman karena ini kan saya juga nggak tahu Visota ini brand personality atau brand tone of voice-nya atau karakternya seperti apa. Itu dia bisa juga kita ngelihat nih karakter brandnya apa sih. Misalkan oh karakter brandnya itu misalkan ya gini ya profesional dan juga apa ya misalkan kreatif nih misalkan ya kreatif ya udah jadi ternyata grafik inilah yang memang sorry grafis inilah atau gaya grafik style inilah yang paling tepat karena apa kuning itu melambangkan kreativitas terus juga garis-garis ini tuh arahnya kemana-mana karena memang kreativitas tanpa batas misalkan seperti itu jadi itu dia kita sesuaikan sama logo dan juga sama brand personality atau karakter dari brand itu ataupun kalau udah punya brand uh, tone of voice
Nah, ini tadi, ini kartu nama ya, bisa dilihat ya. Biasanya nih kalau kartu nama double side atau depan belakang ada desainnya, itu yang bagian depannya biasanya full ada logo, ada nama, ada jabatan, ada alamat, lalu belakangnya biasanya untuk grafis, untuk style aja, style sama logo biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa misalkan mungkin depannya nama sama jabatan biar terhighlight banget gitu ya, belakangnya alamat, ya bebas-bebas aja, nggak ada aturan itu. Untuk desain ini sih nggak ada aturan yang saklek ya. Tapi itu dia tadi, ini adalah alat yang nantinya mau dituliskan sesuatu. Kop surat mau ditulisin surat, ketikan ataupun tulis tangan, amplop mau ditulisin alamat, tujuan, kalau alamat asal kan alamat pengirim kan udah ada di sini ya, udah dicetak dari kitanya gitu, dari sisi kita atau dari sisi klien gitu dicetak. Nah, alamat tujuan kan belum ditulis gitu. Terus kartu nama untuk naruh konten, ada nama, jabatan, alamat segala macam. Jadi jangan sampai fungsi utamanya itu malah jadi tidak terpenuhi gara-gara graphic style, mementingkan graphic style. Jadi nggak kelihatan tuh nanti namanya, jabatannya, gara-gara graphic style. Tuh. Nah, ini juga ada contoh ya, stationery setnya yang bener-bener agak lebih apa ya, playful ya. Playful itu masa dalam arti nggak harus loh layout itu lurus-lurus aja dari atas ke bawah gitu. Boleh nih, ternyata ada kartu nama yang miring ya, kayak diagonal gitu layoutnya. Terus ininya tulisan lainnya bukannya sama di bawahnya dari kiri ke kanan, malah dari bawah ke atas nih. Ya it's okay, nggak apa-apa, tuh boleh aja. Nah, ini sama, kop suratnya juga dibikin miring, komposisinya, posisinya, lalu ini juga penulisannya tidak inline, tidak sejalan atau segaris sama logonya, nggak apa-apa, boleh. Itu tetap ya, secara overall masih ada unity-nya. Meskipun ini bagian depan kartu nama nggak ada warna jingganya atau warna orange-nya, tapi kan di bagian belakang sisi kartu namanya ada orange-nya tetap. Nah, ini di sini kartu namanya bagian depannya nggak ada logo Rapid Impact, adanya langsung nama pemegang kartu namanya, ID-nya dia, namanya siapa, terus jabatannya siapa, kontaknya, logonya di belakang sini. Nah, amplop nih ini malah lebih sama ya, maksudnya karena dia konsepnya adalah mungkin ya playful dan juga mungkin bebas gitu. Ini ada logo yang dibuat dari atas ke bawah malah miring kayak gini. Kalau misalkan ada pertanyaan loh, Bu Vika, emangnya boleh ya logo dibikin komposisinya dibolak-balik gitu? Ya boleh-boleh aja, bebas, toh nggak ada kesaklekan bahwa logo harus di layout atau diletakkan secara uniform, lurus dari kiri ke kanan, kan nggak ada. Jadi sesuai aja kesepakatan antara kita sebagai desainer dengan klien yang nantinya akan membuat visual identity dan juga termasuk tone of voice, gimana brandnya itu nanti akan tampil gitu. Kalau misalkan tadi personalitinya adalah bebas dan uh, playful gitu, dinamis, saya pilih kata-kata yang common ya, yang umum ya. Ya udah, berarti boleh aja tuh logonya dibikin kayak begini. Ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari kiri ke kanan, tapi diagonal gitu, bebas-bebas aja. Nih ya, tetap teman-teman bisa ngelihat di sini. Ini areanya kosong nih, ini belum diisi, belum dibikin tulisan gitu. Ini sebenarnya udah jadi mock up karena memang udah disusun ya, disusun, dikasih bayangan. Sebenarnya udah jadi mock up sederhana, tapi itu tadi uh, belum diisi teksnya. Contoh teks yang nanti akan ada di surat ini benar-benar desain desain yang belum ditulis apapun gitu. Sorry. Ini juga amplopnya ya, kita bisa lihat ya udah gini gitu. Ini juga ada seperangkat, kita juga bisa lihat di sini nuansanya, polanya, tonnya, ya udahlah pakai warna-warna ini aja terus, coklat, terus ini ada hadir di mana-mana, di kartu nama ada, di kop surat ada, di envelope ada semua gitu. Terus logonya kalau yang kartu nama di pojok kanan atas, kalau yang kop surat di kiri, amplop di kiri, it's okay, nggak ada masalah gitu. Nih, dia kayak juga punya ini ya, apa namanya, semacam ini ya, icon dari huruf depan logonya yang bisa
tampilkan dia ada di amplop, di notebook, sama kalau ini cuma kayaknya emang untuk mockup aja. Ini juga mockup, cara penyusunan mockup juga seperti ini, disusun sedemikian rupa sampai backgroundnya pun juga mengikuti warna ini gitu, warna khasnya. Oke, ini juga yang kita bisa ambil dari sini adalah pelajaran gitu ya. Kan logonya kan ya namanya Keystone. Ada logo ini nih, logogramnya ditaruh di sini. Jadi itu dia, kita memaksimalkan menggunakan logonya, bagian dari logo, apakah mungkin logogramnya atau logo type-nya atau mungkin kombinasinya atau graphic style-nya bisa diambil dari sebagian logo, mau sebagian logo, mau keseluruhan logo atau ngambil elemen tadi ya sebagian ya, elemen dari logo apa dimainin lagi, tapi tetap jangan jauh-jauh dari personality si brandnya atau tone of voice. Nih sebenarnya brandnya apa sih sifatnya gitu, jangan sampai nanti graphic style-nya malah beda sama personality-nya, beda sama logonya, jadi ngebingungin, identitasnya jadinya nggak kuat, nggak konsisten seperti itu. Nah ini ngambil logogram, lalu diperbesar di sini dan diperbesar dimanapun juga, diperbesar di bagian ini sih kayaknya bagian belakang kop surat ya. Jadi kop surat ada depan belakang, belakangnya bisa kreatif dan bisa lebih bebas karena tidak diisi untuk surat. Gini, ini diperbesar banget ya, bener-bener logonya di highlight banget di belakang dan logonya muncul lagi. Lalu ketika ada di kartu nama, logonya masih besar ketik bagian belakangnya tapi terpotong, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Makanya itu dia, kita kalau ngedesain harus ngelihat panduan brand atau grafik standar manual ataupun memang dapat approval dari klien atau memang kliennya sudah sepakat bahwa nanti tampilannya seperti ini. Tuh, terus apalagi ya, ini kartu nama muncul lagi ya di sini ternyata logonya ini tadi. Ini lebih besar tampilannya nih. Ini juga mockup ya, mockup yang dibuat, kalau ini kan dari atas nih dibuat komposisinya diagonal tapi tampak atas, kalau ini tampak perspektif. Mockupnya bisa dibuat dengan berbagai cara. Kalau misalkan caranya bikin mockup gimana? Ya banyak banget ya, bisa download aja dari Microstock, kalian bisa ngambil di Shutterstock, bisa ngambil di Freepik, tapi itu dia ya, lihat lisensinya. Terus kalian tinggal ya udah disesuaikan lagi aja dari yang kalian buat dengan template yang ada, atau ya udah bikin langsung sendiri, menyatukan beberapa desain dalam satu artwork lalu dibikin shadow, dibikin apa yang mockup yang seperti apa yang memang diinginkan. Duh, udah banyak banget ya yang tadi saya sampaikan, tapi kita masih mau bahas satu-satu, tapi nggak apa-apa ya. Yang belum saya informasikan secara detail atau belum lengkap tadi, mungkin bisa saya langsung sampaikan nih secara lisan. Kalau misalkan ada beberapa informasi yang ternyata tadi saya sudah sampaikan, nggak apa-apa ya, teman-teman bisa langsung baca aja di layar, tapi mungkin tidak saya sampaikan lagi, gitu, agar tidak terlalu lama. Nih, business card. Kata siapa kalau misalkan teks itu harus tadi ya, harus baris, lurus dari kiri ke kanan gitu, boleh aja, boleh pakai layout diagonal, boleh layoutnya juga radial atau memutar seperti ini, itu boleh-boleh aja kan juga. Teman-teman di sini sudah belajar basic layout kan, dimana layout ya itu tadi ada radial, ada diagonal, ada yang linear atau uniform gitu. Nih bisa loh ternyata desain kartu nama atau bisnis card dibuat atau disusun melingkar seperti ini, masih bisa dibaca jelas. Makanya ketika kita mau bikin desain yang udah aneh-aneh nih ya, maksudnya dalam tanda kutip aneh-aneh kayak gini, ya udah jangan lagi ditambahin sama grafis yang tambah bikin itu menjadi rumit atau terlalu heboh, terlalu ramai. Yaudah ini aja tanpa grafik style kan ya, hanya isi teks aja tapi melingkar gini, ya udah gitu cukup. Dan ini unik. Fungsi bisnis card adalah sebagai identitas diri untuk mewakili entitasnya. Mewakili perusahaan kah? Mewakili organisasi kah?
ataupun mewakili sebagai pribadi. Kalau misalkan kita sebagai graphic designer atau desain konsultan, itu kita misalkan kerja sendiri, ya udah langsung Arify Kalistia, desain konsultan gitu kan, kita mewakili diri sendiri melalui kartu nama tersebut. Jadi ketika kita memberikan kartu nama ke orang lain, orang langsung tahu, oh Arify Kalistia nih karakter desainnya begini nih dengan kartu nama seperti ini gitu. Standar ukuran business card adalah ukurannya 9 cm kali 5,5 cm. Kenapa bisa seukuran itu? Ya karena memang itu secara universal ya udah dibikin standarnya seperti itu. Juga dompet dan juga card holder atau tempat menyimpan kartu itu udah dibikin sesuai standarnya itu. Nah, tapi boleh nggak sih kalau ukurannya dibedain, pengen deh 8 cm kali 5 biar beda aja gitu, boleh banget. Itu namanya ukuran customize kan, tidak sesuai sama standar yang biasanya. Juga karena ukurannya yang unik, bisa juga mencerminkan bahwa entitas yang ada di kartu nama dengan ukuran tidak biasa itu ya entitasnya ya unik gitu. Wah, ini nggak biasa nih kayak kartu nama lainnya, berarti nih kalau perusahaan misalkan perusahaannya unik gitu ya udah. Tapi tetap jangan sampai nanti malah terlalu kecil gitu nggak bisa kebaca. Kalau terlalu gede nggak muat di dompet. Kita harus juga mikirin secara fungsional. Ini kartu nama nanti akan ditaruh di mana sih gitu, akan diapain sih, dibaca pastinya kan ya, itu jangan sampai nggak kebaca, jangan sampai nggak bisa ditaruh di tempatnya yang biasanya. Unsur-unsur yang ada logo, ada nama pemegang kartu namanya, ada jabatannya, atau dia role sebagai apa, terus ada juga alamat telepon, fax, email, dan alamat web, atau alamat alamat ID sosial media. Nah, ini saya buat ini ya, logo dan nama perusahaan. Kadang ada logo juga langsung ada nama perusahaan. Ini saya buat grup ya teman-teman, saya mengistilahkannya sebagai grup atau kategori. Kategori logo dan nama perusahaan ini biasanya satu grup, nama pemegang sama jabatan satu grup. Maksudnya apa sih? Biasanya mereka letaknya berdekatan. Ketika ada logo sama nama perusahaan, dia letaknya berdekatan. Nah, nanti nama pemegang kartu namanya dan jabatannya letaknya berdekatan juga. Nah, ini kelompok alamat nih, biasanya berdekatan juga. Kadang sih memang nomor handphone itu suka ada di sini ya, di kelompok ini ya. Jadi ini sebenarnya bebas-bebas aja, tapi ini secara umum ya begini kelompoknya. Saya bikin ada 3 kelompok seperti ini. Untuk dari sisi konten teks. Nah, kalau elemen layoutnya ya udah tahu ada logo, ada tipografi, warna, sama style. Ini dari tadi nih yang saya sampaikan, style. Apalagi saya di KP 1 kita lagi ngomongin style. Logo ini menjadi fokus utama. Maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti logo yang paling gede banget gitu, yang lainnya kecil, enggak. Jadi fokus itu kan, atau kalau kita pakai prinsip emphasis kan enggak harus selalu yang berukuran gede gitu ya. Bisa karena letaknya, karena dia sendirian di atas, yang lain di bawah semua, bisa dicapai dengan banyak cara gitu. Tapi tetap logo itu adalah fokus yang utama, karena itu tadi kita apa ya, mendesain kartu nama atau punya kartu nama ya karena kita mewakili misalkan perusahaan kita, brand kita gitu. Jadi ya logo itu memang jadi fokus utama. Lalu ada huruf. Nah, huruf ini tuh tadi pilihan ya, pilihan dari mana ketika kita mendesain business card gitu ataupun stationery set. Itu kan ada, kita akan naro konten teks ya yang akan ada settingan huruf. Hurufnya itu apakah jenis hurufnya, apakah nanti di bold, apakah uppercase, lowercase, atau combine, apakah komposisinya diagonal, tadi radial, dan lain-lain. Alignment apakah rata kiri, rata kanan, rata tengah, itu tergantung dari lagi-lagi personality dan juga tone of voice, karakter dari apa yang mau kita sampaikan, karakter brandnya apa gitu. Logo yang ada kayak gimana, bisa nggak kita narik, atau udah ada panduan brandnya kita narik dari logo, bisa kita ngelihat dari panduan brand itu biasanya pakai typeface apa, bisa, atau mau create lagi kalau misalkan ada klien yang belum punya panduan brand, terus juga masih bingung dia personality-nya atau tone of voice-nya kayak gimana, bisa dibikinkan, disesuaikan. Tuh, kita menggali informasi lagi dari kliennya, lalu kita create sendiri yang sesuai.
Warna, apakah ada corporate color atau warna khas atau yang sesuai konten misalkan. Jadi lagi-lagi tuh ya, tetap patokannya adalah panduan brand atau GSM, atau jika belum ada panduan brand ya kita lihat personality atau karakter dari entitasnya. Misalkan brand itu apa sih? Tadi tone of voice-nya apa sih, biar teman-teman di sini langsung pada hafal semua ya. Saya selalu berulang kali menyebutkan itu. Nah, graphic style tadi udah saya sampaikan. Yang harus diperhatikan kalau untuk bikin business card adalah ukuran huruf, lalu prinsip clarity, prinsip kontras, prinsip kesatuan, dan prinsip proximity. Clarity atau jelas bahwa ukuran huruf pada kartu nama biasanya kecil. Nama, jabatan, alamat itu biasanya ukuran hurufnya ya paling maksimal 12 kalau misalkan pengen normal. Tapi biasanya sih kalau untuk alamat itu biasanya ya normal umumnya ya. Kadang kan kartu nama dilihatnya dari jarak baca. Nah, tapi kalau misalkan emang pengen di-create namanya pemegang kartu namanya gede gitu atau alamatnya dibikin layout yang tidak biasa ya boleh-boleh aja, tapi tetap harus mempertimbangkan macam-macam ya, mempertimbangkan karakter entitasnya, mempertimbangkan tempat dan lain sebagainya. Jangan sampai graphic style itu mengganggu keterbacaan. Ukuran hurufnya juga disesuaikan. Prinsip kontras. Nah, kontras ini adalah antara teks dengan latar belakangnya. Jadi kalau misalkan mau pakai typeface atau huruf yang warnanya putih, ya latar belakangnya harus warna gelap. Dan sebaliknya, jangan sampai nggak kelihatan gara-gara warna huruf sama warna background itu nggak kontras gitu ya, mirip-mirip jadi nggak kelihatan. Jangan, karena memang fungsinya kan sebenarnya utamanya kartu nama ya untuk dibaca. Dibaca nih namanya siapa, nomor teleponnya mana, alamatnya gitu. Nah, selain kontras dari sisi tadi teks dan latar belakang, juga kontras antara penempatan masing-masing grup atau kelompok tadi. Jabatan sama nama pemegang kartu nama biasanya letaknya jauh dari alamat misalkan. Jadi ada kontras ukuran misalkan atau kontras apa gitu. Kontras kan bisa macam-macam, dari kontras warna, kontras ukuran, kontras macam-macam. Kontras posisi. Prinsip unity, ini unity dari tadi juga udah saya sampaikan gimana caranya elemen desainnya saling melengkapi, mendukung untuk menyuarakan karakter dari entitasnya, karakter dari brandnya, personality, tone of voice dari brandnya. Juga secara keseluruhan antara kartu nama dengan media-media lain di stationery set dan juga mungkin media lainnya itu juga harus ada unity-nya. Jangan sampai beda-beda kartu namanya itu desainnya A, kop suratnya desainnya B, beda-beda. Jangan seperti itu, dihindari. Proximity itu adalah kedekatan hubungan tadi. Saya sudah menyampaikan bahwa kalau menurut saya itu dari pengamatan dan pengalaman ya. Tadi dibikin kelompok-kelompok, ada kelompok nama dengan jabatan, ada kelompok alamat, ada kelompok logo dengan nama entitasnya atau nama perusahaan, misalkan kalau itu perusahaan. Jadi itu saling berdekatan. Yang masih saling berhubungan disusun berdekatan dalam satu grup. Gitu. Ini contohnya bahwa kartu nama itu udah macam-macam banget, udah kreatif ya. Ada yang sampai dibikin seperti ini nih. Entah ini karena die-cut atau dibakar beneran. Jadi kartu nama pun bisa tampil seperti ini karena memang brand name-nya namanya Howlfire. Terus juga logogramnya ada ya api. Jadi ya jadi terbakar gitu. Letterhead dan envelope. Nah, ini kop surat ya. Ini tadi sepaket. Terus juga ada sama letterhead juga punya ukuran standar. Kita mengenalnya kok ada ukuran letter, ada legal atau A4. Nah, itu udah ukuran standar internasional dan juga dengan ukuran kertas seperti itu yang common, yang biasanya, yang standar. Amplopnya biasanya sih ukurannya segini, tapi amplop pun juga banyak juga ukuran standarnya kok, nggak hanya ini. Tapi biasanya dengan ukuran kertas surat atau kop surat atau letterhead segini, amplopnya yang ukuran segini. Ini ukuran standar semua. Letterhead ini fungsinya untuk korespondensi atau surat menyurat internal maupun eksternal. Nah, letterhead itu dibuat untuk memberikan kesan autentik dari suatu perusahaan dan juga untuk menyebarkan identitas. Nah, autentik ini maksudnya adalah ketika suatu perusahaan mengirim surat ke luar gitu ya, ke perusahaan lain,
kertas polos ataupun kertas yang ada desain kop suratnya itu akan beda. Kesan bahwa harus official banget, resmi banget, autentik banget dari perusahaan akan ada jika kop surat tidak polos, melainkan ada desainnya. Gitu. Oleh karena itu makanya didesainlah kop suratnya. Unsur yang ada hampir sama kayak kartu nama, cuma kalau di kop surat tidak ada nama pemegang dan juga jabatan, langsung logo dan juga grup alamat. Tuh, karena kop surat biasanya kalaupun mau itu berasal dari personal orang, apakah dari misalkan CEO ataupun dari manajer, director gitu, ya udah nanti akan ada signature atau tanda tangan lalu nama, nggak ada kita naruh desain di situ untuk kertas untuk surat karena kan suratnya kan nanti mau bisa diisi sama siapapun kan. Untuk secara personalnya paling tadi ada nama sama tanda tangan yang nanti akan dibuat apakah diketik ataupun manual. Elemen-elemennya hampir sama, tapi ini kita harus mempertimbangkan white space atau area kosong untuk diberikan teks nantinya apakah diketik atau ditulis pakai pulpen secara manual. White space ini benar-benar kita pertimbangkan banget. Kalau kartu nama kan nggak akan ditulis-tulis lagi ya, langsung kartu nama didesain, dicetak, dikasih ke orang gitu, nggak ada ditulis-tulis lagi. Jadi white space-nya tidak dipertimbangkan untuk nantinya. Dipertimbangkannya hanya pada saat mendesain ya. White space tentu harus tetap ada ya biar nggak capek gitu mata. Tapi kalau untuk kop surat sama amplop, white space untuk nantinya diisi atau ditulis itu juga harus sangat-sangat menjadi pertimbangan penting. Ini juga sudah dibahas. Terus kalau kop surat, perhatikan bahwa kertas itu harus bisa diketik ataupun di print ataupun ditulis manual pakai pulpen. Jangan sampai kertas yang dipilih untuk kop surat itu yang licin yang nggak bisa nanti ketika di print bleber atau ditulis pakai pulpen susah, jangan gitu. Terus juga kualitas ya jenis kita kan juga banyak ya, ada HVS, ada yang fancy gitu banyak. Itu kualitas gayanya, terus bagaimana apa namanya uh, itu semuanya bisa mencerminkan citra perusahaan. Kalau kita nggak pakai kertas yang biasa, ya itu citra perusahaannya misalkan jadi, ih kok ini beda ya gitu. Berarti ini perusahaan ini beda dalam arah positif. Kalau memang kertasnya mungkin yang premium, yang lebih mahal daripada HVS, misalkan seperti itu. Amplop, ini amplop seperti ini. Tadi sudah dibahas juga bahwa amplop itu ada alamat pengirim, ada alamat tujuan. Fungsinya sebagai pembungkus atau pelindung kertas suratnya atau letterhead-nya. Jadi letterhead nanti biasanya dilipat, tapi kalau amplopnya memang yang lebar, yang ukurannya tadi ya folder gitu, nggak perlu dilipat. Tapi yang standar tadi kalau ukurannya pakai 23 cm kali 11 cm ya letterhead-nya dilipat jadi 3, standarnya seperti itu. Nih, ini sudah unsur yang ada sama seperti letterhead. Lalu kita juga harus mempertimbangkan tadi white space untuk perangko dan alamat tujuan. Perangko mungkin di zaman sekarang beberapa sudah tidak pakai, jadi ya untuk alamat saja. Tapi masih ada yang pakai perangko. Nih, bisa di mana aja, tapi biasanya ada di sebelah kiri misalkan. Ini tadi ya sama ya contoh-contoh juga ya seperti ini. Jadi tetap Unity, amplopnya mau kayak gimana, letterheadnya gimana. Ini juga contohnya. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya. Semoga materi ini sangat berguna ketika mendesain stationery set dan juga untuk pencapaian dari mata kuliah di KP1. Selamat siang semuanya.